Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Salsabila dari kelas Penulisan Hukum F. Di sini saya mengambil judul lemahnya perlindungan konsumen atas pelayanan produsen dalam penerimaan barang tidak sesuai ekspektasi. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan lemahnya pelayanan konsumen di Indonesia dalam hukumnya itu sangatlah lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tidak tegas. Lemahnya pelayanan perlindungan hukum di Indonesia itu memberikan perlindungan konsumen dengan baik sebelumnya mungkin, tapi untuk hal ketegasannya masih kurang di Indonesia. Selanjutnya, latar belakangnya yang pertama persoalan kelemahan perlindungan konsumen. Persoalan kelemahan perlindungan konsumen menjadi pembicaraan karena menyangkut hak-hak konsumen yang selalu disepelekan. Yang kedua, meski memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih mengkhawatirkan karena berjalannya regulasi, lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegasan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hingga saat ini kedudukan konsumen tetap pada pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan yang ketat. Dan selanjutnya Kepala BPKN mengatakan juga masih adanya beberapa pengaduan konsumen atas pelayanan yang kurang tentang penerimaan barang yang tidak sesuai ekspektasi. Dan juga terdapat dalam pasal 4 maupun pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak secara tegas diberikan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan. Selanjutnya, dari rumusan masalah yang saya ambil ini, yang pertama, bagaimana terdapatnya pelayanan pelaku usaha yang merugikan hak-hak konsumen terhadap pemesanan barang. Yang kedua, apa kelemahan perlindungan konsumen di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana akibat hukum perdata dalam sengketa pelayanan produsen terhadap barang yang tidak sesuai ekspektasi. Selanjutnya, dalam hal literatur review, yang pertama saya mengambil hak-hak konsumen, pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan dengan begitu kan hak-hak ini sangat penting gitu loh. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk membeli barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan selanjutnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar. Selanjutnya, hak untuk mendapat kompensasi. Selanjutnya, hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, literatur review-nya itu lemahnya posisi hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebaik-baiknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang.
Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Jadi di sini di dalam hukum Indonesia ini masih lemah karena posisi konsumen di sini juga bisa digarisbawahi, bisa disepelekan. Selanjutnya, ketiga, pelayanan pelaku usaha yang sangat penting. Untuk tahun 2000, kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara manfaat produk yang konsumen rasakan dengan harapannya. Kepuasan konsumen di sini penilaian atau produk jasa dalam hal menilai apakah produk jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Jadi di sini bisa terciptanya, kalau misalkan pelayanan itu kan sangat penting. Dengan pelayanan sangat penting itu kan yang kedua pasti harus adanya kepuasan. Dengan itu lahirlah bisnis sehat. Dengan bisnis sehat ya kan. Selanjutnya, metode. Saya mengambil penulisan pelitian hukum ini menggunakan kualitatif bersifat sekunder dan sekunder berupa bahan-bahan hukum. Sekunder bahan hukum primer berasal dari konvensi internasional, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli di beberapa sumber pustaka. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder di mana badan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, metodenya ini saya juga mengambil pengumpulan datanya dilakukan dengan merujuk sumber-sumber pustaka baik cetak maupun digital. Sumber pustaka adalah buku-buku hukum dan buku-buku bidang ilmu lainnya. Selanjutnya, analisis dalam tulisan ini berbentuk deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara analisis isi, yaitu memilih topik-topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan dan kemudian diinterpretasikan untuk mendeskripsikan kelemahan peraturan konsumen di Indonesia. Result dan findingnya itu yang pertama, terdapatnya pelayanan pelaku usaha yang merugikan hak-hak konsumen terhadap pemesanan barang. Bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerimaan pelayanan menurut Sinambela 2008. Produsen yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa dari barang-barang dan jasa lain. Tingkat kerugian konsumen ini banyak sekali motifnya, misalkan adanya kerugian pada saat transaksi, kerugian terhadap barang, pemakaian produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, perlindungan terhadap konsumen Indonesia. Dalam hal layanan jasa keuangan, pemerintah juga dituntut untuk memastikan bahwa tata kelola usaha penyedia layanan jasa keuangan baik dan sehat sehingga tidak melunturkan kepercayaan konsumen. Meski telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih mengkhawatirkan karena berjalan regulasi, lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, akibat hukum perdata dalam sengketa pelayanan produsen terhadap barang yang tidak sesuai ekspektasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak disebutkan dengan jelas perihal tidak lengkapnya bagian dari suatu barang yang diperjualkan
diperjualbelikan. Dalam hal ini menurut saya mengutip bahwa konsumen mendapatkan barang yang sudah dipesan atau barang yang sudah datang tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dari awal perjanjiannya, maka hal tersebut mengakibatkan alat tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka telah terjadinya pelanggaran hak konsumen atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Ganti rugi penggantian apabila barang jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 7 huruf G Undang-Undang Konsumen. Sayangnya, atas pelanggaran pasal 4 maupun pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak secara tegas diberikan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, apabila konsumen mengalami kerugian karena menggunakan alat tersebut, berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran kerugian konsumen akibat mengkonsumen barang jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya diskusinya terdapatnya pelayan usaha yang merugikan hak konsumen terhadap pemesanan barang. Pelayanan merupakan hal yang terpenting untuk langkah sukses dalam menjalani sebuah bisnis maupun perusahaan, di mana langkah tersebut merupakan langkah yang menuju sebuah bisnis yang sehat. Sebelum itu perlu diketahui ternyata banyak kejadian yang dapat merugikan hak konsumen, seperti halnya pelayanan yang kurang profesional. Selanjutnya, yang kedua, kelemahan perlindungan konsumen di Indonesia itu kelemahan yang terjadi di Indonesia itu dari sisi hukum, yang mana sisi hukumnya belum adanya perlindungan yang efektif bagi konsumen. Maka di sini hak konsumen dapat terganggu, yang mana bisnis yang sehat akan tercapai. Kekhawatiran terus saja terjadi, berpotensi mengancam perlindungan konsumen, terutama terkait kerahasiaan data pribadi dan menggerus perlindungan data pribadi penggunaan OTT. Hal ini terlibat pada pasal 15 PP nomor 46 tahun 2021 yang menyebutkan pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana akibat hukum perdata dalam sengketa pelayanan produsen terhadap barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kewajiban pelaku usaha yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana menjelaskan huruf B dan C bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, dan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang jasa yang dibeli oleh konsumen, dengan catatan jikalau pelaku usaha setiap sedia mengatur sebelum hal tersebut terjadi, membuat pembuktian barang yang konkret. Terakhir, dalam konklusinya ini, hal terpenting yang perlu diketahui dan dilakukan adalah pengetatan aturan pada perlindungan konsumen. Pentingnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kebutuhan batin dari pendirian pelayanan. Untuk tidak terjadinya, yaitu sebelum melakukan pembelian mencari tahu dahulu tentang toko tersebut, dan terakhir pastinya menjadi konsumen yang profesional dalam pelayanannya dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat apabila pelaku usaha telah melakukan kesalahan seperti melakukan pengiriman barang kepada konsumen tidak sesuai ekspektasi, yang mana berani bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada gangguan.
suara ataupun lainnya. Mohon maaf apabila juga dari kata atau apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.